You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Rekornya buyar di MotoGP Catalunya 2025, bos Ducati sudah ingatkan Marc Marquez. Musim 2025 menjadi panggung kebangkitan Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun dilanda cedera dan performa naik turun, The Baby Alien kembali menunjukkan tajinya sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di lintasan. Namun, di seri MotoGP Catalunya, catatan impresif Marquez harus terhenti secara mengejutkan dan justru oleh orang yang paling dekat dengannya, sang adik, Alex Marquez. Sirkuit de Barcelona Catalunya menyajikan drama yang tidak hanya mengguncang klasemen, tetapi juga emosional secara personal bagi keluarga Marquez. Marc, yang sebelumnya mencatatkan rekor kemenangan beruntun sejak pertengahan musim, akhirnya harus puas finish di posisi kedua di belakang Alex, yang tampil luar biasa bersama tim Gresini Racing. Meski tak mengawali balapan dari posisi pole, Marc tampil agresif sejak awal. Ia bahkan mendominasi sesi sprint race sehari sebelumnya. Namun, pada balapan utama, segalanya berubah. Ritme dan kecepatan Alex di paruh akhir balapan terbukti tak terbendung, khususnya di sektor terakhir lintasan. Sebuah bagian sirkuit yang menurut Marc, memang kerap menyulitkannya. Usai balapan, Marc mengungkap bahwa ia sebenarnya sudah memprediksi kemungkinan berakhirnya rekor kemenangan beruntunnya. Dalam konferensi pers seusai race, pembalap Ducati Lenovo Team itu menyebut bahwa peringatan soal buyarnya rekor bahkan sudah disampaikan oleh bos tim, Davide Tardozzi. Saya sudah membahas hal ini sejak seri Austria. Di sana saya sudah mulai merasa bahwa cepat atau lambat, pasti akan ada pembalap yang bisa mengalahkan saya, ujar Marc kepada media, dikutip dari GP1.com. Dan benar saja, prediksi itu menjadi kenyataan di Catalunya. Hari ini, Tardozzi berkata pada saya, mungkin hari itu adalah hari ini. Dia meminta saya untuk tetap mencobanya, dan saya sudah melakukannya sebaik mungkin. Marquez mengaku bahwa strateginya di balapan adalah mengikuti Alex, lalu menyerang di lap-lap akhir. Namun, dia harus mengakui keunggulan sang adik, terutama di sektor terakhir lintasan yang menurutnya menjadi penentu kemenangan. Pada tahun 2024, mustahil melakukan itu pada Pecco, Bagnaia, dan sekarang, menghadapi Alex, hal itu juga terasa mustahil dilakukan. Kendati tren kemenangannya terputus, Marc tidak menunjukkan kekecewaan berlebihan. Justru sebaliknya, ia mengaku bangga dan bahagia melihat sang adik menjuarai balapan kandang. Ya, saya bangga padanya, ujar Marc sambil tersenyum. Menurutnya, Alex Marquez seringkali diremehkan hanya karena menyandang nama belakang, Marquez. Banyak yang mengira Alex mendapat keistimewaan hanya karena menjadi adik dari Marc. Asumsi yang menurutnya sangat keliru. Orang-orang berpikir bahwa punya nama belakang yang sama dengan saya memberikan keuntungan untuk dia, ucap Marc. Padahal kenyataannya tidak demikian. Justru itu jadi beban untuknya. Saya yakin, kalau saja nama belakangnya bukan Marquez, orang-orang akan lebih menghargai apa yang sudah dia capai. Marc juga membandingkan perjalanan karir adiknya dengan para juara dunia lain seperti Joan Mir, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin. Ia menyebut bahwa meskipun Alex mungkin tidak sebrilian mereka dari sisi talenta alami, etos kerja dan konsistensi sang adik tidak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin talenta Alex tidak sebesar mereka, tapi dia punya etos kerja yang luar biasa. Dan menurut saya, Anda tetap tidak akan bisa berhasil hanya dengan mengandalkan talenta saja. Asalkan bekerja keras, cepat atau lambat Anda akan berada di atas, tambahnya. MotoGP Catalunya 2025 bukan hanya tentang persaingan antar tim besar seperti Ducati, KTM, atau Aprilia. Bagi Marquez bersaudara, ini adalah balapan penuh makna, emosional, dan menyentuh banyak sisi personal. Dari kebanggaan sebagai pembalap, sebagai saudara, dan sebagai warga lokal Catalunya. Bagi Marc, Catalunya selalu menjadi salah satu lintasan paling menantang dalam kalender MotoGP. Catatan statistiknya di sana tidak pernah secemerlang sirkuit lain seperti Sachsenring atau Austin. Maka, bisa finish kedua, tepat di belakang sang adik, membuat momen ini tetap terasa manis meski tanpa podium tertinggi. Bagi Alex,
Kemenangan ini mungkin menjadi salah satu yang paling emosional dalam karirnya. Di lintasan rumah, di hadapan ribuan fans lokal, dan dengan mengalahkan sang kakak yang sedang dalam performa terbaiknya, ini bukan hanya kemenangan biasa. Ini adalah pembuktian. Dengan rekor kemenangan Mark yang akhirnya terhenti, pertarungan di paruh kedua musim MotoGP 2025 dipastikan akan semakin seru. Persaingan di internal Ducati pun makin panas. Namun satu hal yang pasti, Marc Marquez telah menunjukkan bahwa kejayaan tak selalu berarti kemenangan mutlak di atas podium. Kadang, kemenangan juga bisa berupa rasa bangga melihat orang terdekat bersinar. Bahkan jika itu berarti kita sendiri harus mengalah. Dan dari Catalunya 2025, satu hal jadi jelas, darah juara mengalir deras dalam keluarga Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Tak salah pilih Marc Marquez, bos Ducati ungkap makna gelar juara konstruktor di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 menjadi catatan emas dalam sejarah balap motor dunia, khususnya bagi Ducati. Pabrikan asal Italia itu sukses menorehkan rekor sebagai tim pertama yang meraih 6 gelar juara dunia konstruktor secara beruntun di era MotoGP modern. Prestasi ini bukan hanya soal dominasi di lintasan, tapi juga merupakan bukti dari strategi matang, pengembangan teknologi canggih, serta keputusan berani yang akhirnya terbayar lunas. Salah satunya, keputusan merekrut Marc Marquez. Honda memang pernah meraih 6 gelar konstruktor berturut-turut pada 1994-1999. Namun saat itu ajang balap masih bernama YP500. Yang membedakan, Ducati melakukannya di era MotoGP di tengah persaingan yang lebih ketat, teknologi yang lebih kompleks, dan tekanan kompetitif yang lebih besar. Tak heran, keberhasilan ini disambut dengan euforia oleh seluruh jajaran manajemen Ducati. General Manager Ducati Corse, Gigi D'Aligna, mengungkapkan betapa berharganya pencapaian ini dari sudut pandang pabrikan. Rekor dalam sejarah MotoGP, ucap D'Aligna penuh bangga, dikutip dari as.com. Sebagai pabrikan, kami sangat mementingkan gelar ini. Kami membuat motor, dan kemenangan ini menunjukkan seberapa baik kami dalam hal itu, serta seberapa banyak teknologi yang kami kuasai dan kembangkan. Berbeda dengan gelar pembalap yang lebih banyak disorot publik dan media, gelar konstruktor memiliki arti yang lebih dalam bagi pabrikan. Gelar ini adalah bukti nyata dari kerja keras insinyur, teknisi, dan semua elemen tim yang bekerja di balik layar. Dan Ducati telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya tim kuat, mereka adalah yang terkuat. Bagi pabrikan, gelar ini lebih penting dari gelar juara pembalap. Ini tentang siapa yang paling unggul dalam membangun motor tercepat, paling efisien, dan paling kompetitif, tegas D'Aligna. Namun keberhasilan ini tidak datang tanpa risiko. Salah satu langkah paling berani Ducati dalam beberapa tahun terakhir adalah mendatangkan Marc Marquez, sang 8 kali juara dunia. Keputusan ini bahkan memicu gejolak internal, karena Ducati harus mengorbankan 3 pembalap hebat, Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi. Namun hasil akhirnya, berbuah manis, sangat manis. Marc Marquez tampil luar biasa sepanjang musim 2025. Meski sempat diragukan akan mampu kembali ke performa terbaiknya setelah serangkaian cedera dan musim sulit bersama Honda, Marquez justru menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Ia tampil konsisten, cepat, dan penuh determinasi. Bahkan, performanya melebihi ekspektasi sang bos. Dia, Marquez, tampil jauh lebih baik daripada harapan tertinggi saya. Tapi kita berbicara tentang Marc di sini. Tidak ada seorang pun sebelum dia yang memenangkan begitu banyak balapan berturut-turut bersama saya, ungkap D'Aligna sambil tertawa. Kami memilih Marc tahun lalu di Mugello karena kami percaya, bersama Pecco, Francesco Bagnaia, mereka adalah 2 pembalap terbaik di grid, lanjutnya. Keputusan itu memang terbilang nekat. Saat tim-tim lain mendapat keuntungan lewat regulasi konsesi, Ducati justru memilih tidak mengembangkan motor secara agresif di akhir musim lalu. Mereka percaya pada kekuatan yang sudah ada dan pada kemampuan Marquez untuk memaksimalkan potensi Desmosedici EP25. Namun, tidak semua cerita berakhir indah. Francesco Bagnaia, yang 2 kali menjadi juara dunia bersama Ducati, justru terlihat kesulitan. Ia seperti kehilangan sentuhan magisnya, terutama saat harus berbagi garasi dengan pembalap sekelas Marquez. Persaingan internal yang seharusnya mendorong performa,
malah membuat Bagnaia tertekan dan tak kunjung menemukan ritme terbaiknya. Motor Desmosedici EP25, yang begitu cocok di tangan Marquez, terasa liar bagi Pecco. Ia kerap gagal menyatu dengan motornya, dan tertinggal di beberapa balapan penting. Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Ducati, yang harus menjaga keharmonisan tim tanpa mengorbankan performa dua pembalap utamanya. Dalinya juga tidak menampik bahwa tekanan dari tim-tim rival makin terasa. Dengan regulasi konsesi yang memberikan keleluasaan lebih kepada tim-tim non-konsesi seperti Yamaha dan Honda, Dalikna menyadari bahwa dominasi Ducati bisa sewaktu-waktu terganggu. Kami tidak menekan pedal gas untuk pengembangan. Dan tim-tim lain kini memiliki konsesi, sementara kami tidak. Mereka jelas akan segera menyusul, katanya realistis. Namun untuk saat ini, Ducati tetap berada di puncak. 6 gelar juara dunia konstruktor berturut-turut bukan hanya statistik. Itu adalah bukti dominasi, konsistensi, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Dan pilihan untuk membawa Marc Marquez ke Borgo Panigale? Salah satu keputusan terbaik yang pernah dibuat Ducati. Hasil race MotoGP Catalunya 2025, dominasi Marc Marquez terhenti, sang adik Alex Marquez tampil perkasa di tanah kelahiran. Drama dan kejutan mewarnai balapan utama MotoGP Catalunya 2025. Untuk pertama kalinya musim ini, dominasi Marc Marquez terhenti dan ironisnya, yang menghentikannya adalah sang adik kandung sendiri, Alex Marquez, pembalap BK8 Gresini Ducati. Dalam pertarungan sengit di tanah kelahiran mereka, Alex keluar sebagai juara, mengalahkan sang kakak yang harus puas finish di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah, tidak hanya karena pertarungan antar kakak adik di papan atas, tetapi juga karena ini adalah kemenangan kedua Alex di musim 2025. Lebih spesial lagi, itu terjadi di hadapan publik Catalunya yang penuh semangat mendukung dua pembalap lokal tersebut. Saat lampu start padam dan mesin-mesin mulai meraung di sirkuit de Barcelona Catalunya, Marc Marquez langsung menunjukkan mengapa ia menjadi favorit juara musim ini. Start dari posisi ketiga, pembalap Ducati Lenovo tersebut segera melesat memimpin, memanfaatkan performa luar biasa Desmosedici EP25. Namun, sejak awal, Alex Marquez tidak membiarkan sang kakak terlalu nyaman. Start dari posisi pole, Alex kehilangan posisi pertamanya. Di posisi kedua, Alex membayangi setiap manuver Marc dengan presisi tinggi. Sementara itu, pembalap muda sensasional Pedro Acosta juga turut meramaikan persaingan di barisan depan. Ketegangan meningkat hanya beberapa detik kemudian, ketika Marco Bezzecchi terjatuh di tikungan 1 saat mencoba menyalip dari sisi dalam. Insiden tersebut juga menyeret Fabio Di Giannantonio, yang tak sempat menghindar dan akhirnya harus ikut menyudahi balapan lebih awal. Dua nama besar langsung out, membuat dinamika race berubah total. Lap demi lap berlalu, duel kakak adik semakin menjadi sorotan utama. Pada lap keempat, kejutan terjadi. Di tikungan 1 yang sama tempat banyak drama hari itu, Alex Marquez mengambil alih pimpinan balapan. Sebuah manuver brilian yang menunjukkan keberanian dan ketenangan sekaligus, membuat tribun Catalunya bergemuruh. Marc tidak tinggal diam. Beberapa kali ia mencoba mengambil kembali posisinya, tapi Alex tampak begitu solid, memaksimalkan grip ban dan memanfaatkan keunggulan pengereman di sektor-sektor teknikal. Marc sempat tertangkap kamera melirik ke bagian depan motornya, seolah sedang berusaha menjaga suhu ban depan agar tetap stabil. Situasi ini memberikan ruang bagi Alex untuk menjaga ritme dan memperlebar jarak sedikit demi sedikit. Di belakang mereka, Enea Bastianini mulai menunjukkan taring. Pembalap KTM Tech3 itu tampil agresif dan konsisten. Setelah melewati Pedro Acosta di lap ke-10, Bastianini berhasil memangkas jarak kedua Marquez yang berada di depan. Pada lap ke-12, Bastianini mencatat waktu terbaiknya yang nyaris menyamai torehan Marc dan Alex. Sinyal bahaya pun mulai terasa. Akankah ini menjadi duel 3 arah di akhir race? Namun seiring bertambahnya lap, performa Bastianini perlahan menurun. Ban belakangnya terlihat mulai kehilangan grip, membuatnya kesulitan menjaga kecepatan saat keluar tikungan. Alhasil, harapannya untuk mengganggu duel Marquez bersaudara pun perlahan pupus, meski ia tetap berhasil mempertahankan posisi ketiga hingga garis finish. Sementara itu, Pedro Acosta yang sempat menjanjikan di awal justru mengalami penurunan signifikan. Konsistensinya terganggu,
dan ia harus puas finish di luar podium. Sebuah pelajaran berharga bagi sang rookie yang masih mencari stabilitas di musim perdananya. Memasuki 5 lap terakhir, tensi memuncak. Alex Marquez yang semula hanya unggul 0,3 detik atas Mark, mulai membuka jarak. Di lap ke-21, gap mereka melebar menjadi 0,8 detik, angka yang terasa besar di level kompetisi MotoGP. Marc Marquez tampak berusaha keras mengejar, tapi jelas bahwa Alex hari itu tampil di level berbeda. Dengan gaya balap yang lebih sabar dan kalkulatif dibanding tahun-tahun sebelumnya, Alex menjaga ritme tanpa melakukan kesalahan sekecil apapun. Hingga akhirnya, di garis finish, bendera kotak-kotak berkibar menyambut Alex Marquez sebagai pemenang MotoGP Catalunya 2025. Marc menyusul di posisi kedua dengan ekspresi campur aduk, antara bangga dan kecewa. Di podium, senyum keduanya mengisyaratkan betapa spesialnya momen ini. Sebuah duel keluarga yang tak akan terlupakan. Saya tidak percaya. Menang di Catalunya, di depan keluarga dan fans sendiri, melawan kakak saya yang luar biasa. Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan, ujar Alex Marquez penuh emosi saat diwawancarai usai balapan. Marc Marquez, meski gagal menang, tetap menunjukkan kelasnya sebagai juara sejati. Hari ini bukan hari saya. Alex sangat kuat dan layak menang. Saya bangga padanya, kata Marc sambil menepuk bahu sang adik di podium. Sementara itu, Bastianini yang finish ketiga juga tak luput dari pujian. Kami punya kecepatan, tapi ban belakang tidak bertahan. Saya senang bisa membawa pulang podium, ujarnya singkat. Dengan hasil ini, Marc Marquez masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2025, namun jaraknya mulai terpangkas. Alex Marquez, berkat kemenangan ini, naik beberapa peringkat dan mulai menjadi ancaman serius di paruh kedua musim. MotoGP 2025 pun kini semakin panas. Gelar dunia gagal dikunci lebih cepat. Akankah Marc Marquez mampu mengunci di Jepang? Atau apakah Alex bisa tampil seperti performa di Barcelona ini, sehingga kembali mundur? Semesta mendukung Marc Marquez di Barcelona. Sirkuit Catalunya, Barcelona, menjadi saksi bisu sebuah kisah tak terduga dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Di tengah persaingan saudara sekandung yang mendebarkan, semesta seolah memberikan restu kepada sang kakak, Marc Marquez, untuk semakin mendekatkan diri pada mahkota juara. Ironisnya, langkah besar itu justru terjadi setelah sang adik, Alex Marquez, terjatuh saat sedang memimpin balapan sprint. Marc Marquez datang ke Barcelona bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk melihat adiknya tampil solid di depan publik sendiri. Ia tahu bahwa Alex punya kecepatan dan ritme yang bagus untuk meraih kemenangan. Namun takdir berkata lain. Alex mengalami kecelakaan di tikungan 10, 4 lap sebelum finish, saat sedang unggul 1,6 detik atas Marc. Momen itu menjadi titik balik balapan. Dari posisi kedua, Marc Marquez dengan tenang melaju ke garis finish dan meraih kemenangan ke-14 dalam sprint musim ini. Sebuah hasil yang tidak hanya memberinya tambahan poin, tetapi juga memperlebar jarak di klasemen menjadi 187 poin dari Alex yang masih bertahan di posisi kedua. Kini, gelar juara MotoGP 2025 tinggal sejengkal lagi bagi Marc. Dengan 3 balapan tersisa, balapan utama di Barcelona serta sprint dan balapan utama di Misano. Ia hanya perlu meraih 35 poin lebih banyak dari Alex untuk bisa mengunci gelar lebih awal di Misano. Misi sulit, namun bukan mustahil. Apalagi, semesta seperti terus menghadiahinya keberuntungan demi keberuntungan. Marc sendiri tak menutupi bahwa kemenangan kali ini terasa aneh. Ia mengakui bahwa sempat menyerah dalam mengejar Alex karena merasa sang adik terlalu cepat. Namun, justru setelah ia mengendurkan tekanan, Alex malah kehilangan fokus dan terjatuh. Sebenarnya saya sudah menyerah karena dia lebih cepat dari saya. Tapi mungkin, ketika saya menyerah, dia menjadi terlalu rileks dan dia kecelakaan di tikungan 10. Kata Marc di Parc Ferme dengan nada getir namun jujur. Kemenangan itu memperpanjang rekor impresif Marc musim ini dan membawa harapan baru untuk mengunci gelar lebih cepat dari rencana semula. Meski sebelumnya menargetkan Motegi, Jepang, atau Mandalika, Indonesia, sebagai tempat mengunci gelar, kini Misano pun menjadi peluang realistis. Namun Marc tetap realistis. Ia tahu Alex punya kecepatan dan motivasi besar untuk membalas di balapan utama.
Terlebih, dalam sesi simulasi balapan, Alex tampil dominan. Dia, Alex, akan memiliki kesempatan lain besok. Dia punya pace balapan yang bagus. Apapun itu, kami senang bisa kompetitif di sirkuit yang sebelumnya sulit bagi kami. Anda bisa lihat saya di batas kemampuan, saya bahkan nyaris terjatuh, kata Mark sambil menunjukkan luka di siku kirinya. Di balik kemenangan Mark, ada juga cerita menarik dari dua pebalap lain yang melengkapi podium, Fabio Quartararo dan Fabio Di Giannantonio. Quartararo tampil luar biasa dengan Yamaha YZR M1-nya. Start dari posisi ketiga, ia langsung terlibat duel sengit dengan Marc Marquez sejak lap pertama. Setelah berhasil mengamankan posisi kedua, ia harus bertahan dari tekanan pebalap muda agresif, Pedro Acosta. Ini sangat berarti. Bertarung melawan Marquez bersaudara dan Acosta, sungguh pertarungan super. Setelah beberapa balapan sulit di Austria dan Hungaria, bisa kembali bersaing di depan sangat menggembirakan, ungkap Quartararo penuh emosi. Sementara itu, Di Giannantonio juga tampil gemilang. Start dari posisi ke-6, pebalap Pertamina Enduro VR46 ini tampil konsisten dan menyalip para pebalap KTM sebelum akhirnya finish di posisi ketiga terbantu oleh insiden Alex. Namun yang paling menarik, Di Giannantonio secara terbuka menyebut bahwa keberuntungan benar-benar berpihak pada Mark. Saya melakukan start yang sangat bagus, berusaha mengejar Fabio, dan jelas ada hadiah kecil dari Alex dan kami mengambil itu. Tapi jujur saja, bahkan semesta tampaknya mendukung Mark kali ini. Semua berjalan mengarah ke dia. Ya, ini balapan, dan saya senang bisa naik podium, ujar Di Giannantonio dengan senyum lebar. Pernyataan itu seolah mengukuhkan keyakinan bahwa memang ada kekuatan tak kasat mata yang mendorong Mark menuju gelar juara dunia musim ini. Kini seluruh perhatian tertuju pada balapan utama di Barcelona dan bagaimana hasilnya akan mempengaruhi perebutan gelar. Jika Alex mampu bangkit dan memangkas jarak poin, maka drama perebutan gelar akan berlanjut. Namun, jika Mark kembali menang, peluang mengunci gelar di Misano akan semakin besar. Apapun yang terjadi, satu hal sudah pasti, musim MotoGP 2025 telah menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah, terutama dengan kisah dua bersaudara yang bersaing di puncak. Alex masih punya waktu untuk membalas. Tapi sejauh ini, seperti yang dikatakan oleh lawan sekaligus rekan sekelasnya, bahkan semesta pun tampaknya sedang mendukung Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your